warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo semuanya, izinkan kami untuk memperkenalkan atau mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 dari kampus Jakarta. Jadi, pada presentasi kali ini kita ingin mempresentasikan materi terkait mata kuliah sistem pendukung keputusan, yang dimana kelompok kami itu mengangkat topik sistem pendukung keputusan berbasis logika Fuzzy dan juga Fuzzy AHP dalam penilaian kinerja karyawan. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjutnya terkait tujuan dan lain-lain, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, mulai dari saya Fetriani dengan nomor 202302010167. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Davina Rifat Sabila dengan nomor NIM 202302011072. Saya Dani Andrianto dengan NIM 202302011107. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Penelitian kinerja karyawan merupakan komponen yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena hasil dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan seperti promosi jabatan, pemberian insentif, serta evaluasi kinerja organisasi. Namun dalam praktiknya penilaian kerja seringkali bersifat subjektif. Hal ini disebabkan karena penilaian masih banyak menggunakan persepsi manusia dan istilah linguistik seperti sangat baik, cukup, atau kurang. Subjektivitas ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan hasil penilaian, bias dari penilai, serta keputusan yang kurang objektif. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu mengakomodasi subjektivitas tersebut, tetapi tetap menghasilkan keputusan yang terukur dan rasional. Nah, dari permasalahan inilah sistem pendukung keputusan berbasis logika Fuzzy dan Fuzzy AHP menjadi relevan untuk diterapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan, di mana itu merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat semi terstruktur. SPK tidak menggantikan peran manusia, melainkan memberikan dengan menyediakan yang pertama ada data, model perhitungan, alternatif keputusan. Jadi, keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan objektif. Oke, jadi kita masuk ke slide ini, yang dimana di slide ini itu kita ngebahas permasalahan apa sih yang ada di AHP itu. Nah, jadi seperti yang kita ketahui kalau AHP atau Analytical Hierarchy Process ini, dia itu merupakan salah satu metode untuk kita membantu untuk kita mengambil sebuah keputusan yang sering digunakan oleh banyak orang. Nah, kenapa si AHP ini sering digunakan? Tentunya AHP ini digunakan karena dalam cara AHP ini mengambil sebuah keputusan itu caranya sederhana dan juga sistematis. Nah, tetapi di samping itu AHP ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, di AHP klasik itu dia penilaiannya harus pakai angka pasti. Padahal kan di dunia nyata penilaian manusia sering kali nggak pasti gitu ya, kayak masih abu-abu. Nah, terus yang kedua, dia itu tidak mampu menangani ketidakpastian karena yang pertama tadi, kelemahan yang pertama karena dia tuh pakai angka pasti. Nah, jadi si AHP klasik ini tuh kurang cocok buat kondisi-kondisi yang kayak subjektif, terus juga banyak unsur perasaan atau persepsi, terus dia juga tidak jelas gitu loh, hitam putih. Jadi kalau misalkan si datanya aja nggak pasti atau sama, hasilnya juga bisa kurang akurat gitu. Terus juga yang ketiga itu dia itu kurang fleksibel dalam merepresentasikan persepsi manusia. Nah, jadi hal ini itulah yang ngebuat si AHP klasik ini dia kurang optimal buat penilaian yang memang bersifat subjektif seperti penilaian kinerja karyawan. Nah, di slide ini kita menjelaskan solusi dari permasalahan sebelumnya, yaitu penggunaan logika Fuzzy dan Fuzzy AHP. Nah, logika Fuzzy sendiri dikembangkan untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam penilaian. Berbeda dengan logika klasik yang hanya mengenal nilai benar dan salah, logika Fuzzy ini memungkinkan nilai berada pada rentang tertentu sesuai persepsi manusia. Kemudian metode AHP ini yang umumnya digunakan untuk menentukan bobot kriteria dikombinasikan dengan logika Fuzzy sehingga terbentuk metode Fuzzy AHP. Melalui metode ini, penilaian dapat dilakukan menggunakan bahasa linguistik dan direpresentasikan dalam bentuk bilangan Fuzzy. Nah, dengan demikian, hasil keputusan yang dihasilkan menjadi lebih fleksibel, realistis, dan mendekati kondisi nyata. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana membangun sistem pendukung keputusan berbasis logika Fuzzy untuk penelitian kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Fuzzy AMP dalam menentukan bobot kriteria. Bagaimana perbandingan hasil keputusan antara Fuzzy AHP dan AHP klasik.
Oke, jadi itu tadi ada terkait rumusan masalah. Nah, setelah itu adalah tujuan penelitian. Nah, apa sih tujuan dilakukannya penelitian perbandingan ini gitu ya? Nah, jadi adapun tujuannya itu ada 3 poin utama, yang dimana yang pertama itu adalah kita membangun model SPK berbasis logika fuzzy gitu, yang dimana SPK itu kan tingkatan dari sistem pendukung keputusan, yang tentunya tujuannya itu ya kita mau bikin sistem yang bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan tetapi nggak kaku. Nah, terus kenapa logika fuzzy gitu kan? Nah, nanti yang akan dibahas pada materi presentasi kelompok kita ini. Terus yang poin kedua itu adalah menerapkan metode fuzzy AHP untuk penilaian kinerja karyawan. Terus yang ketiga adalah membandingkan hasil dari si fuzzy AHP ini dengan metode AHP yang klasik seperti itu ya. Sekarang kita masuk pada slide metode penelitian. Jadi penelitian ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sistem pendukung keputusan. Data penilai pekerja kinerja karyawan diolah menggunakan logika fuzzy untuk menangani data linguistik, dan metode fuzzy AHP digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria. Jadi objek penelitiannya adalah karyawan pada PT XYZ sebagai studi kasusnya dengan 5 alternatif karyawan, yaitu K1 sampai K5, dan setiap karyawan itu dinilai berdasarkan 4 kriteria utama, yaitu disiplin kerja, tanggung jawab, kerjasama tim, dan juga kualitas pekerjaannya. Nah, metodologi ini dirancang agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sistematis dan objektif. Oke, selanjutnya ada objek dan alternatif penelitian, di mana objek penelitian ini itu karyawan pada PT XYZ. Studi kasus. Alternatif keputusan terdiri dari K1, K2, K3, K4, dan K5. Nah, setiap karyawan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah saya terkait kriteria yang dipakai dalam kita menilai kinerja karyawan gitu ya. Nah, di sini jadi ada 4 kriteria utama dalam penilaian kinerja karyawan. Yang pertama itu adalah disiplin kerja, terus kedua tanggung jawab, ketiga kerja sama tim, keempat adalah kualitas pekerjaan. Dengan kita simbolkan sebagai C1, C2, C3, C4 seperti itu. C adalah kriteria. Nah, jadi kriteria ini tuh dipilih karena memang keempat kriteria ini tuh mencerminkan aspek-aspek atau perilaku dari hasil kerja karyawan seperti itu. Sekarang kita masuk pada slide skala linguistik. Jadi pada slide ini ditampilkan skala linguistik yang digunakan dalam penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini diberikan dalam bentuk sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Skala ini dipilih karena lebih mudah digunakan oleh penilai dan mencerminkan kondisi penelitian di lapangan. Namun, karena skala linguistik tidak dapat dihitung secara langsung, maka skala ini perlu dikonversi dalam bentuk bilangan fuzzy agar dapat diproses secara sistematis. Baik, selanjutnya yaitu TFN atau Triangle Fuzzy Number. Nah, ini cara untuk menyatakan nilai tidak pasti dengan 3 angka, yaitu nilai minimum yang mendekati 0 sebelah kiri, dan nilai tengah M, dan nilai maksimum U yang di sebelah kanan. Nah, bentuknya segitiga nih seperti pada grafik. Jadi L adalah batas terendah penilaian, M adalah nilai yang paling mungkin, dan U adalah batas tertinggi penilaian. TFN sering dipakai untuk mempresentasikan penilaian manusia yang bersifat subjektif, misalnya penilaian baik, cukup, atau buruk, agar bisa diolah secara matematis. Jadi selanjutnya adalah di slide ini tuh kita ngejelasin kayak proses konversi penilaian linguistik ini ke dalam bentuk angka menggunakan TFN atau Triangular Fuzzy Number. Nah, ini ada tabel, ada kolom kiri dan kanan, yang dimana kolom kiri ini dia merupakan skala linguistik, yaitu penilaian kualitatif yang sifatnya subjektif. Dia bisa seperti sangat baik, baik, cukup, hingga ke kurang. Nah, penilaian ini tuh umumnya digunakan oleh para responden atau pengambil keputusan. Terus pada kolom kanan ini tuh yang ditampilkan TFN-nya ya, lower, middle, upper. Yang dimana TFN itu tuh berarti representatif numerik dari setiap skala linguistiknya. Kayak lower itu dia berarti yang terendah, middle dia representatif, uppernya dia yang paling tinggi. Contohnya kayak yang A ya, skala linguistik A dia sangat baik, dia konversi menjadi 0,75, 1,00, 1,00, yang berarti dimana tingkat kepastian penilaiannya itu dia berada pada nilai yang paling tinggi. Terus yang kedua, skala linguistik baik, dia memiliki rentang dari 0,50 sampai 1,00. Dia berarti menunjukkan kualitasnya baik, tapi dia masih memiliki toleransi ketidakpastian gitu. Terus yang C berada di nilai tengahnya. Terus nilai K-nya itu adalah merupakan nilai yang paling rendah. Nah, jadi tujuan dari konversi ini adalah untuk agar kita tahu nih penilaian subjektifnya itu bisa diolah secara kuantitatif dalam metode pengambilan keputusan berbasis fuzzy ini, baik fuzzy AHP, fuzzy Topsis, atau metode fuzzy yang lainnya gitu. Dengan demikian, tabel inilah sangat penting dalam kita menjembatani penilaian manusia yang sifatnya linguistik gitu. Slide ini menjelaskan tahapan metode fuzzy AHP yang digunakan dalam penelitian.
Jadi, tahapan dimulai dengan menyusun struktur hierarki keputusan. Kemudian dilakukan perbandingan berpasangan antar kriteria menggunakan bilangan Fuzzy. Setelah itu dihitung nilai sintesis Fuzzy untuk setiap kriterianya. Lalu tahap selanjutnya adalah defusifikasi untuk mengubah bilangan Fuzzy menjadi nilai Cripps. Terakhir dilakukan normalisasi bobot sehingga total bobot bernilai 1. Nah, tahapan ini digunakan untuk memastikan bobot kriteria yang dihasilkan itu valid dan dapat digunakan untuk perhitungan nilai kinerja. Ya, ada bobot kriteria. Jadi pada gambar tabel ini ditampilkan bobot tiap kriteria penilaian kinerja karyawan. Di mana kriteria dengan bobot terbesar adalah disiplin kerja, yaitu 0,32. Artinya faktor ini paling berpengaruh dalam penilaian. Selanjutnya, tanggung jawab sebesar 0,30, kerjasama tim 0,226, dan kualitas pekerjaan 0,18. Total bobot bernilai 1, sehingga bobot sudah valid dan dapat digunakan dalam perhitungan metode Fuzzy AHP, yang dimana total bobot harus bernilai 1 karena dalam metode AHP maupun Fuzzy AHP bobot kriteria dinormalisasi sebagai keseluruhan tingkat kepentingan dibagi secara proporsional. Maka 1 menunjukkan bahwa 100% tingkat kepentingan sudah terdistribusi ke semua kriteria. Oke, jadi kita lanjutin dari slide yang tadi yang hasil dari penilaian kinerja karyawan. Nah, setelah dari hitung-hitung kita dapatlah hasilnya nih kalau si kriteria disiplin kerja dan juga tanggung jawab yaitu memperoleh bobot yang paling tinggi dibandingkan dengan kriteria lainnya. Nah, hal ini berarti kan nunjukin kalau dalam sistem penilaian yang digunakan, kedua kriteria itu tuh dianggap paling menentukan kualitas dari kinerja para karyawan. Kayak tingginya bobot pada disiplin kerja berarti kan itu mencerminkan kalau pentingnya kepatuhan itu terhadap aturan, ketepatan waktu, serta konsistensi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sementara itu di tanggung jawab, itu tuh nunjukin kalau sejauh mana sih karyawan ini tuh mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa dipercaya sejauh mana dalam mereka itu menjalankan perannya gitu. Nah, kriteria-kriteria lainnya dia itu tetap memiliki kontribusi dalam penilaian kinerja walaupun tingkat kepentingannya itu dia relatif lebih rendah ya dibandingkan kedua kriteria ini. Nah, artinya kriteria tersebut itu dia tuh berfungsi sebagai faktor pendukung, sedangkan si disiplin kerja dan tanggung jawab itu jadi faktor utamanya gitu. Nah, dengan demikian hasil pembuatan ini bisa jadi dasar bagi manajemen itu dalam menentukan fokus evaluasi kinerjanya, serta menyusun kebijakan apa yang cocok ketika kita ingin melakukan peningkatan kinerja karyawan gitu supaya bisa lebih tepat sasaran. Pada slide ini, saya akan menjelaskan contoh perhitungan nilai kinerja karyawan, yaitu untuk karyawan K1. Perlu ditegaskan bahwa perhitungan ini adalah contoh dan langkah yang sama diterapkan pada karyawan lainnya. Jadi, rumusnya nilai akhir sama dengan sigma di dalam kurung bobot kriteria dikali nilai karyawan. Nah, bobot kriteria ini diperoleh dari hasil perhitungan Fuzzy AHP, yaitu yang pertama disiplin kerja atau C1, nilai angkanya 0,32, tanggung jawab atau C2, nilai angkanya 0,30, kerjasama tim atau C3 nilai angkanya 0,20, kualitas pekerjaan atau C4 nilai angkanya 0,18. Nah, semua ini total bobotnya bernilai 1 sehingga bobot valid. Selanjutnya, karyawan K1 ini dinilai menggunakan skala linguistik atau C1 itu sangat baik, C2 baik, C3 baik, atau C4 itu cukup. Nah, nilai linguistik ini dikonversi ke bilangan Fuzzy dengan defusifikasi sehingga diperoleh nilai C1 sama dengan 0,92, C2 0,72, C3 0,75, C4 0,50. Kemudian dilakukan perhitungan C1 sama dengan 0,32 dikali 0,92 hasilnya 0,29, lalu C2 0,30 dikali 0,72 sama dengan 0,23, lalu C3 sama dengan 0,20 dikali 0,75 hasilnya 0,15, dan terakhir C4 0,18 dikali 0,50 sama dengan 0,09. Nah, seluruh hasil ini dijumlahkan sehingga diperoleh nilai akhir K1 sebesar 0,29 ditambah 0,23 ditambah 0,15 ditambah 0,9 jadi hasil 0,76. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa K1 memiliki tingkat kinerja yang tertinggi. Oke, selanjutnya ada hasil perankingan, yang dimana tabel ini menunjukkan hasil akhir perankingan karyawan berdasarkan nilai yang diperoleh dari perhitungan seluruh kriteria dan bobotnya. Yang pertama yang diperoleh sama karyawan K1 yaitu dengan nilai 0,76 sehingga menempati peringkat pertama. Nah, disusul oleh K3 yang dimana peringkat kedua dengan nilai 0,72 dan kemudian disusul oleh K2, K4, dan K5. Nah, penentuan peringkat dilakukan berdasarkan nilai akhir terbesar. Semakin tinggi nilainya, jadi maka semakin baik kinerjanya.
Oke, jadi kita masuk ke slide yang membahas hasil akhir dari penerapan metode Fuzzy dalam penilaian kinerja karyawan. Nah, berdasarkan dari pengolahan data yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, jadi diketahui kalau si metode Fuzzy AHP ini dia tuh mampu untuk menghasilkan rankingan karyawan secara lebih objektif, meskipun data awal yang digunakan itu sifatnya subjektif atau berasal dari penilaian manusia. Nah, adapun keunggulan utama dari metode ini tuh terletak atau bisa kita lihat dari kemampuannya dalam mengakomodasi ketidakpastian dan juga ambiguitas penilaian melalui pendekatan Fuzzy. Nah, hal tersebutlah yang membuat hasil penilaiannya itu menjadi lebih realistis dibandingkan dengan metode AHP yang klasik. Nah, karena kan yang AHP klasik itu dia menggunakan nilai pasti ya. Nah, jadi dengan demikian penggunaan Fuzzy AHP dia itu memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada kasus penilaian kinerja karyawan yang memang melibatkan persepsi dan juga pertimbangan subjektif. Nah, pada slide ini ditampilkan perbandingan antara Fuzzy AHP dan AHP klasik. Jadi Fuzzy AHP sendiri menggunakan bilangan Fuzzy sehingga mampu mengakomodasi subjektivitas dan ketidakpastian dalam penilaian, serta menghasilkan keputusan yang lebih realistis. Sebaliknya, kalau AHP klasik menggunakan nilai pasti atau KRIP sehingga kurang fleksibel dalam mempresentasikan persepsi manusia. Jadi hasil penelitian ini juga didukung oleh berbagai jurnal yang menyatakan bahwa Fuzzy AHP ini lebih unggul dalam permasalahan penilaian kinerja karyawan. Baik, selanjutnya yaitu ada model SPK. Tahapan SPK yaitu melalui dari pertama input data, yang kedua fusifikasi, yang ketiga perhitungan bobot Fuzzy AHP, dan yang keempat perhitungan nilai kinerja, dan yang kelima yaitu perankingan karyawan. Jadi model ini membantu pengambilan keputusan secara sistematis. Terakhir, sebagai kesimpulan, sistem pendukung keputusan berbasis logika Fuzzy dan metode Fuzzy AHP ini terbukti efektif digunakan dalam penilaian kinerja karyawan. Kriteria disiplin, kerja, dan tanggung jawab memiliki bobot paling dominan dalam menentukan kinerja. Dibandingkan AHP klasik, Fuzzy AHP menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan realistis karena mampu mempertimbangkan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, metode Fuzzy AHP layak digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam penilaian kinerja karyawan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sistem pendukung keputusan berbasis logika Fuzzy dan Fuzzy AHP dalam penilaian kinerja karyawan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Arif Suwandi SMT IPM atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.